Yang mengatakan Allah di atas arsy siapa? Allah. Apakah kalau Allah yang mengatakan di atas arsy, salah kita mengatakan Allah di atas arsy? Sementara yang mengatakan Allah di atas arsy itu Allah itu sendiri. Apa ini? Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Jangan cuma bacot. Jadi silakan teman-teman mau ikut Rasulullah, mau ikut Ali bin Abi Thalib, mau ikut Ali Zainal Abidin, mau ikut Ja'far As-Shadiq, atau mau ikut Wahabi. Kalau Anda menganggap istawa itu menguasai ars, apakah Allah sebelum itu tidak menguasai di ars? Sehingga nunggu waktu 6 masa untuk menguasai di ars. Sebelum itu gak berkuasa gitu. Allah ada penguasa lain selain Allah di ars. Misalkan ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kan ada di atas. Ya, di atas ars. Begitu kalau kalian tidak mau mengartikan istiwa, ya sudah, Allah di atas sudah. Ajaran model apa itu? Dari mana dalilnya? Dasar Wahabi. Dasar Wahabi. Dasar Wahabi. Dasar Wahabi. Uskut, diam kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, ini adalah part keempat dari serial bantahan terhadap syubhat Salafi Wahabi yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di arasy secara zat gitu ya, atau secara hissi. Dan teman-teman, di sini saya tidak akan mengulang materi di part 1 2 3 supaya tidak panjang ya durasinya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton part 1, part 2, part 3, silakan ditonton dulu dan jangan dulu komentar sebelum menonton semua part ya, biar nyambung dan biar paham. Karena ada beberapa komentar yang terlalu terburu-buru menyimpulkan karena tidak menonton materi-materi sebelumnya. Jadi yang belum nonton part-part sebelumnya silakan ditonton di playlist ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di part keempat ini kita akan suguhkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bertempat, baik di arasy, di langit, atau dimanapun itu. Orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala bertempat itu sama nilainya dengan orang-orang yang meyakini Allah itu di mana-mana. Dari sisi menetapkan tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin yang mengatakan Allah di mana-mana ini kan lebih parah ya, begitu. Dan Asy'ariyah sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwa Allah itu di mana-mana. Justru Asy'ariyah kalau ditanya di mana Allah, maka jawaban mereka, jangan bertanya di mana Allah. Karena pertanyaan di mana itu bagi sesuatu zat yang membutuhkan tempat. Karena Allah itu tidak membutuhkan tempat, maka jangan bertanya di mana Allah. Pertanyaan yang salah akan mengundang jawaban yang keliru. Nah, begitu teman-teman ya. Ini saya tekankan lagi. Jadi Asy'ariyah ini tidak meyakini Allah itu ada di mana-mana. Yang meyakini Allah itu di mana-mana itu adalah kelompok Jahmiyah. Baiklah teman-teman, kita buktikan apakah benar klaim kelompok Wahabi bahwa Allah itu bertempat di arasy, atau justru pemahaman ulama-ulama salaf ini berlawanan dengan apa yang difahami oleh kelompok Salafi Wahabi. Yang pertama, perhatikan teman-teman, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 2953, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu wa kana 'arshuhu 'alal ma. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu pun selain Dia. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Dan sedangkan arasy-Nya Allah itu ada di atas air. Perhatikan teman-teman. Di sini sama sekali Rasulullah tidak mengatakan bahwa Allah itu istawa di arasy atau bertempat di arasy, nggak ada. Apa nggak bisa Rasulullah sampaikan ini gitu? Padahal kan Rasulullah ini sedang menjawab orang yang sedang bertanya gitu. Rasulullah malah menjawab bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesuatu pun selainnya. Nah, teman-teman, sekali lagi kita sepakat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum Allah menciptakan arasy, sebelum Allah menciptakan tempat. Saya yakin kita sepakat nih, sebelum Allah menciptakan arasy, sebelum Allah menciptakan tempat, maka Allah tidaklah bertempat dan Allah tidaklah di atas arasy. Kita sepakati dulu ini ya, karena arasy dan tempatnya belum Allah ciptakan. Kan begitu. Ya. Kemudian setelah Allah menciptakan arasy, apakah Allah menjadi bertempat di arasy? Seandainya kita pakai logikanya orang Wahabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di arasy, maka akan terjadi taghayyur atau intiqal, akan ada perubahan. Yang tadinya Allah tidak bertempat, setelah Allah menciptakan tempat, Allah menjadi bertempat. Berarti kan berubah itu. Sedangkan al-alamu haditsun li'annahu mutaghayyir, fa kullu mutaghayyirin haditsun. Alam ini baru, artinya makhluk diciptakan. Kenapa? Salah satunya alasannya karena dia berubah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak berubah. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala sifat taghayyur dan intiqal ini. Jadi jelas di hadis ini Rasulullah sama sekali tidak menjelaskan bahwa Allah itu ada di atas arasy, tapi Allah menjelaskan bahwa arasy-Nya Allah itu ada di atas air, bukan Allah yang di atas arasy. Teman-teman sekalian, apa nggak bisa Rasul bilang Allah itu ada di arasy? Bisa-bisa aja, tapi kenapa? Ya memang itu bukan keyakinan Rasulullah.
Itu bukan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa Allah itu bertempat di arsy. Enggak sama sekali, teman-teman ya. Kemudian teman-teman kita perhatikan hadis riwayat Imam Muslim di nomor hadis 4888 dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya ya. Ini adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat ketika hendak tidur gitu. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil adzim. Ya Allah, Tuhan yang memelihara atau yang menguasai atau Robnya langit, Robnya bumi dan Robnya arasy yang agung. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini Rasulullah tidak menyatakan rabbas samawati wal wa rabbal ardi istawa alal arsy. Enggak sama sekali. Apakah Rasul nggak bisa dalam doa ini ya menyatakan bahwa Allah itu di atas arsy? Bisa. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan itu? Memang bukan akidah Rasulullah. Bukan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa Allah itu bertempat di arsy. Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian di bawahnya lagi wa anta dzahir falaisa fawqaka syai'un. Nah, perhatikan, dan engkaulah zat Allah yang maha zahir yang tidak ada di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaisa dunaka syai'un, dan engkau adalah yang maha batin dan tidak ada sesuatu pun di bawah. Teman-teman, dari kedua hadis ini sangat jelas ya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bertempat di arsy. Kemudian teman-teman kita perhatikan perkataan dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala khalaqal arsya. Allah telah menciptakan arsy idharan li qudratihi, untuk menunjukkan, menampakkan kekuasaannya, la makanan li dzatihi, bukan untuk tempat bagi zatnya Allah. Wa qala aidan, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, qad kana wala makan. Sungguh Allah itu ada wala makan, dan tidak ada tempat. Artinya tidak bertempat. Wa huwal an ala makan. Dan Allah sekarang setelah menciptakan tempat, setelah menciptakan arsy, itu sama seperti keadaannya semula. Jadi baik sebelum menciptakan arsy atau tempat, ataupun sesudah menciptakan arsy atau tempat, Allah Subhanahu wa taala tetap tidak bertempat, la makan. Kalau kita bisa paham bahwa Allah tidak bertempat karena memang tempat belum diciptakan, maka kita pun juga bisa paham bahwa Allah itu pun tidak bertempat setelah Allah menciptakan tempat. Nah, teman-teman, ini termaktub di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi yang wafat di awal abad kelima ya, yaitu pada tahun 429 Hijriah. Selanjutnya teman-teman, perhatikan doanya Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau ini adalah cicitnya Nabi Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali zauju Fatimah Al-Batul binti Rasulullah SAW. Beliau ini memiliki gelar As-Sajjad ya, yaitu orang yang banyak sujudnya, Masya Allah. Beliau wafat pada tahun 94 Hijriah. Jadi di akhir abad pertama beliau wafat. Apa kata beliau di dalam doanya? Antallahul ladzi la yahwika makan. Engkaulah zat Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Kemudian di bawahnya lagi, perhatikan yang di garis bawahi ya. Antallahul ladzi la tuhaddu fatakuna mahdudan. Engkaulah zat Allah yang tidak dibatasi sesuatu pun sehingga engkau menjadi terbatas. Allah sama sekali tidak dibatasi oleh tempat, dan Allah juga sama sekali tidak dibatasi oleh waktu. Karena waktu, tempat, kemudian zaman, masa, itu kan semuanya makhluk. Kullu ma siwa Allah fa makhlukun. Segala sesuatu yang selain Allah itu makhluk, artinya diciptakan baru, dulunya nggak ada. Kemudian Allah menciptakan itu semua. Nah, makalah ini, makalahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, ini termaktub dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin karya Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi Asy-Syahir bil Murtada, yang wafat di awal abad ke-13 ya, itu di tahun 1205 Hijriah. Kemudian teman-teman, kita perhatikan lagi perkataan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau ini memiliki lakon atau gelar atau julukan As-Shadiq karena memang beliau terkenal orang yang tidak pernah bohong. Ya. Beliau ini termasuk cicitnya Rasulullah SAW. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad bin Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu an zauju Fatimah Al-Batul binti Rasulullah SAW. Ini termaktub di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah karya Imam Mutasawwif Abul Qasim Al-Qushairi yang wafat pada tahun 465 Hijriah. Wa qala Ja'far As-Shadiq, telah berkata Ja'far As-Shadiq, man za'ama, barang siapa yang mengira, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah fi syai'in, itu ada di dalam sesuatu, au min syai'in, atau dari sesuatu, au ala syai'in, atau atas sesuatu, faqad asyraka, maka sungguh dia telah musyrik, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Idz law kana ala syai'in lakana mahmulan. Jika Allah Subhanahu wa taala ada di atas sesuatu, maka pastilah Allah ini sebagai mahmul, artinya sesuatu yang dibawa gitu ya. Walau kana fi syai'in, dan apabila Allah itu ada di dalam sesuatu, lakana mahsuran, maka Allah terbatas. Walau kana min syai'in, dan apabila Allah Subhanahu wa taala itu terbuat atau tercipta dari sesuatu, lakana muhditsan, maka tentulah Allah ini baru.
artinya diciptakan, maka akan membutuhkan zat lain yang menciptakan Allah, akhirnya terjadi daur dan tasalsul ya kalau dalam ilmu tauhid kan. Jadi teman-teman, di part 4 ini kita sudah perhatikan bagaimana yang pertama tadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah tidak bertempat di arasy. Kemudian yang kedua perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang ketiga perkataan dari Al-Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin, dan yang keempat adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi silakan teman-teman mau ikut Rasulullah, mau ikut Ali bin Abi Thalib, mau ikut Ali Zainal Abidin, mau ikut Ja'far As-Shadiq, atau mau ikut Wahabi. Jadi kita pakai logika mereka dulu gitu ya. Mereka sering membentur-benturkan ulama dengan Rasulullah SAW. Baik teman-teman, insya Allah kita akan lanjutkan di part kelima, bagaimana pendapat para ulama yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi masa dan zaman. Untuk di part 5 akan kita sampaikan dalil-dalil atau makalah-makalah yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di Al-Faqih di sini hanya membacakan apa yang ditulis oleh para ulama. Ini bukan pendapat Al-Faqih sendiri. Silakan teman-teman merenung, silakan teman-teman berpikir. Mudah-mudahan hidayah taufik Allah Subhanahu Wa Taala menyertai kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.